Pemirsa, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Dan overnya hampir 1 jam. Sekarang penutupnya saya serahin Profesor Romli. Terima kasih Bang Karni. Saya mendengarkan semua, tapi buat saya ini bukan masalah hukum semata-mata, Pak. Ini masalah moral. Nilai-nilai kesusilaan, kesopanan, kepatutan, saya kira itu. Karena kalau kita ingat kembali tahun 98, kebetulan saya penyusunnya, ketua tim penyusun Undang-Undang 28 tahun 99, Pak Darmin Nasution wakil saya ingat, kita membuat undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Bapak masih ingat kan? Ada KPKPN waktu itu. Targetnya waktu itu kita melihat bahwa rezim lama, rezim korup, kekuasaan menggunakan hukum untuk mencapai tujuan. Lalu dengan era reformasi kita ingin merubah semua. Dengan cara-cara yang tadinya evolusi, tapi revolusi jadinya. Nah, maksud kami dengan TAP MPR 1198 itu dan turunannya supaya semua penyelenggara negara, makanya di Undang-Undang 2899 pasal 2 itu penyelenggara itu sampai level Pimpro, supaya mendahulukan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Untuk itu kita perkuat dengan Undang-Undang 3199 perubahan. Undang-Undang 371 dengan penegasan unsur kerugian negara merupakan unsur yang konstitutif sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Mengapa kerugian negara dijadikan unsur? Karena korupsi itu biasanya dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Ya kan? Power tend to corrupt, ya kan? Absolute power tend to corrupt absolutely. Jadi kita sasaran 2899, 3199 dirubah 20 2001 itu pada penyelenggara negara. Mengapa penyelenggara negara penting di Republik kita? Karena kita menganut sistem yang namanya patron-client relationship, di mana penyelenggara negara itu panutan terhadap masyarakatnya. Kalau penyelenggara negaranya menyimpang, pasti bawahannya menyimpang. Ini satu budaya yang kita harus tinjau dari sudut budaya itu. Oleh karena itu, ancaman-ancaman hukumannya bisa berlipat-lipat, diperberat sampai 1/3 dari ancaman pokok. Itu maksudnya agar membuat jera. Tapi dalam kenyataannya buat Indonesia khususnya yang saya ketahui, dibandingkan negara-negara lain, unsur jerahnya tidak ada. Unsur apanya? Jerah. Penjeraan, tobatnya tidak terlihat. Semakin KPK kencang menangkap menahan orang, semakin banyak lagi lahir-lahir koruptor-koruptor baru. Ini persoalannya apa? Hukum atau moral? Ini persoalan besar. Nah, dari situ saya melihat bahwa kalaulah misalnya semua penyelenggara mengikuti rules of the game, aturan main yang ditetapkan dalam undang-undang, katakanlah tadi pengadaan lahan, ikutilah Undang-Undang 2 2012, ikutilah perubahan Perpresnya, cermatlah membaca perubahan Perpres. Tidak akan terjadi persoalan bahwa semua prosedur harus dihilangkan. Cukup dengan hubungan langsung. Jadi kalau ahli hukum membaca teliti 1121, saya pelajari Pak, yang dirubah itu objek luas tanahnya dan hubungan transaksionalnya, tapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Bukan dalam persiapan, bukan dalam perencanaan, bukan dalam penyampaian laporan hasil. Jadi tidak otomatis serta-merta dengan 1121 semua hilang. Itu persoalan. Apalagi peraturan kepala BPN yang terakhir dirubah lagi 2016 ya. Itu juga mengatakan bisa menegasikan undang-undang, malah ditafsirkannya seperti itu bahwa
hubungan langsung itu tidak melalui prosedur tahapan-tahapan sesuai dengan Undang-Undang 22 2012. Tapi judulnya PKPPN itu pelaksanaan pengadaan tanah. Bukan persiapan, bukan perencanaan, bukan pelaporan, bukan penyampaian hasil. Jadi tolong yang menafsirkan seperti itu para ahli hukum pidana, baca kembali yang teliti. Jangan memberikan informasi yang sesat pada Gubernur Ahok. Ya, itu kekeliruan. Nah, akibat kekeliruan tafsir itulah maka terjadi beberapa pelanggaran-pelanggaran prosedur-prosedur yang harus dilalui, lebih dari 10 dokumen yang tidak dibuat, tapi dibuat setelah transaksi, fiktif, dokumen fiktif, backdate malah, itu terjadi dalam proses ini. Saya baca, saya dapat 2 laporan BPK 2, terus saya wawancara juga mereka-mereka, saya tanya, saya baca juga perpresnya semua, memang ada pelanggaran-pelanggaran. Bukan hanya hukum, kepatutan, asas-asas pemerintahan yang baik, itu juga diatur di Undang 30 2014. Semua penyelenggara harus mengikuti asas-asas itu. Dan kalau itu dilanggar, muncullah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu tidak serta-merta dilihat aktu seriusnya, tapi dilihat dari motivasinya. Motivasi menimbulkan niat. Niat diwujudkan dalam perbuatan. Kita lihat motivasinya sekarang. Saya ngerti bahwa cita-cita seorang gubernur membuat rumah sakit luar biasa. Cita-cita yang sangat baik. Tapi cita-cita itu harus dicapai dengan cara-cara yang baik dan benar sesuai dengan aturan. Itu yang penting. Nah, ini saya melihat tidak terjadi. Bahkan yang sangat mengkhawatirkan bagi saya, dokumen yang saya baca, ternyata peraturan gubernur menetapkan NJOP 20 juta oleh Jokowi selaku gubernur, bukan Ahok. Itu lebih khawatir saya, karena ini menyangkut persoalan hukum. Kalau tanggalnya di backdate, ditandatangani oleh seorang pejabat, itu masalah besar itu buat saya. Dari segi hukum ya. Nah, ini persoalan siapa yang menggunakan, memberikan arbis-arbis hukum sehingga terjadi persoalan-persoalan seperti ini. Nah, ini masalah hukumnya. Masalah lebih jauh pertanyaan saya. Kalau seandainya kasus ini didiamkan, KPK mengatakan tidak ada perbuatan melawan hukum, saya melihat ada. Lalu kemudian terjadi kasus di kemudian hari, ada sekian banyak gubernur, bupati, wali kota menggunakan pola yang sama seperti ini. Saya mau tanya, mau didiamkan oleh KPK atau kita akan mendiamkan? Karena uang negara itu adalah hasil dari pajak. Pajak yang kalian bayar pajak itu digunakan jadi APBN, digunakan untuk pembangunan. Dan persoalannya sekarang, kalau KPK mengerti persoalan itu, jadi gini, KPK jangan menggunakan satu ahli. Dia harus minta second opinion, 3 ahli, 4 ahli kalau perlu. Kalau memang kasusnya sensitif. Jadi dia tidak tercepat-cepat menyimpulkan tidak ada perbuatan melawan hukum. Saya sayangkan juga KPK mendeklar lebih dulu, baru bicara lagi dengan BPK. Sama dengan Hemawa, saya setuju cara Hemawa. Nggak mungkin. Kalau audit itu diminta investigasi, yang namanya indikasi berubahlah menjadi nyata, real. Itu harusnya. Dan yang dikatakan kerugian negara oleh BPK adalah real. Setelah audit investigasi, dan itu diminta BPK. Diminta KPK. Bukan BPK menyampaikan, diminta. Nah, kalau diminta perundang BPK, wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK. Apapun risikonya, baik terhadap pemerintah DKI maupun terhadap KPK. Kalau itu dilaksanakan, ada pelanggaran di sana, ada ancaman pidana di sana. Nah, saya minta supaya KPK meneliti kembali. Bukan saya mendorong supaya ada tersangka, bukan. Yang penting selesaikan pekerjaan ini, buktikan di pengadilan kalau memang ada tersangkanya. Tapi kalau tidak ada, selesai di situ. Ada solusi lah kira-kira. Karena ini akan menjadi presiden ke depan kalau pola seperti ini digunakan oleh semua penyelenggara. Saya tanya, ini negara masih ada enggak? Hukum kita masih ada enggak? Karena saya katakan bahwa memang penegakan hukum itu sulit.
Mencapai kebenaran itu sulit. Tapi lebih sulit lagi kebenaran material. Hukum pidana tidak mengenal kebenaran formil. Bukti-bukti di depan kita seperti benar, tapi pidana tidak cukup. Dia harus tahu mengapa terjadi kontrak, mengapa ini, mengapa. Itu kebenaran material pidana. Jadi belum selesai. Kalau perbuatan melawan hukum hanya dilihat dari dokumen, pidana keliru. Dia harus menguji apakah semua dokumen itu sudah sesuai dengan tata cara prosedur yang ditentukan undang-undang. Nah itu saya kira dalam hal ini sebetulnya sebagai penyelenggara negara asas kepatutan itu harus betul-betul difahami betul-betul, ya. Apalagi norma-norma aturan perundang-undangan sehingga tidak akan terjadi persoalan seperti ini. Itulah kembali kepada adegium bahwa hukum dan kekuasaan itu seperti dua keping, ya, dua sisi satu keping, ya. Mata uang. Ya, mata uang. Jadi kalau hukum itu sendiri itu angan-angan. Tapi kalau kekuasaan tanpa hukum itu anarki namanya. Nah ini kita harus jaga agar tidak ada lagi penyelenggara negara yang menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Demikian, terima kasih. Memang tidak satu manusia pun ada di atas hukum. Tapi kekuasaan bisa membuat seorang tidak terlihat dan lolos dari jaring hukum. Kata Toba Meta, penulis Indonesia kali ini. Kita ketemu habis Lebaran dan kami ALC mengucapkan selamat Idul Fitri bagi seluruh umat Islam. Dan kami mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa.